Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Ruangan Milik Ibu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Maya. Usiaku sekarang menginjak 30 tahun. Aku pada saat ini bekerja di salah satu pabrik yang dikelola ayahku. Sebenarnya aku ingin sekali keluar dari tempat ini, tapi ada sesuatu yang mengikatku hingga saat ini. Dan itu terjadi akibat kesalahanku yang membuatku tidak lepas dari ikatan itu. Karena apabila aku keluar, pabrik yang dikelola ayahku ini akan dipenuhi oleh teror yang membuat para pegawai tidak betah bekerja di sana. Aku sebenarnya lahir dan hidup di kota dengan banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri sepanjang jalan. Pabrik-pabrik ini menjadi penopang kehidupan masyarakat yang ada di kota tersebut. Para pekerja datang dari berbagai daerah. Mereka bekerja dan mengais rezeki di kota ini. Dan beruntungnya, keluargaku adalah salah satu pemilik pabrik yang ada di kota itu. Ayahku yang bernama Harta Wijaya adalah pemilik PT Garmen yang berada di salah satu kawasan industri di kota itu. Dia bersama ibu membangun pabrik itu di tanah peninggalan kakek buyut ibu. Dan dengan kepintarannya, ayah bisa melobi para investor luar negeri dan bisa membuat produk untuk diekspor ke negara mereka. Aku yang dari kecil hidup di lingkungan pabrik sedari kecil, membuatku ingin menjadi seperti mereka suatu saat nanti. Aku ingin menjadi pengusaha sukses yang bisa membuat banyak orang bekerja seperti mereka berdua. Tapi entah mengapa semenjak kecil aku seperti tidak diperbolehkan untuk memasuki pabrik itu. Bahkan hanya untuk sekedar bermain di sana. Aku hanya dititipkan kepada pengasuh di rumah dan ibu serta ayah seperti menolakku ketika aku datang ke pabrik tersebut. Kamu lebih baik sekolah yang benar, nak. Lalu kamu kuliah di luar negeri dan sukses di sana. Siapa tahu bukan kamu yang nyari investor, malah kamu yang jadi investornya. Itu adalah jawaban ibu setiap kali aku ingin masuk dan mengetahui tentang pabrik yang mereka kelola. Ibu selalu tidak membiarkan aku mengetahui apapun, bahkan hingga dia sakit parah dan meninggalkan aku yang baru saja lulus kuliah pada saat itu. Entah apa yang mereka sembunyikan, tapi semenjak aku kehilangan ibu, ayah seperti bekerja sendirian sekarang. Dan ketika aku menawarkan diriku untuk membantunya, ayah kembali menolak dengan halus. Mending kamu kuliah, nak, daripada kamu harus mengorbankan kuliahmu hanya untuk membantu ayah, kata ayah dengan jawaban yang pelan pada saat itu. Tapi ya, aku bisa mengerjakan pekerjaan ibu. Bahkan ibu suka meminta bantuanku untuk membuat laporan ketika dia sedang di dalam rumah. Aku tahu garis besar pekerjaan ibu, dan aku bersekolah di SMK dan mengambil jurusan akuntansi juga karena aku ingin membantu ibu. Ayahku terdiam. Dia menatapku dengan tatapan yang khawatir. Aku terus membujuknya, bahkan aku membuka laptop dan membuka file-file lama yang berisi pekerjaan ibu yang aku kerjakan. Dan di sana ayah hanya menatap laptopku dan tiba-tiba berdiri sambil berkata, "Ayah akan memikirkannya dulu ya, karena tidak mungkin kamu langsung menghandle pekerjaan ibu. Apa yang ibu kerjakan di sana benar-benar rumit, dan yang kamu kerjakan bersama ibu itu hanya sebagian kecil dari pekerjaannya." Butuh waktu sebulan aku membujuk ayah, dan ketika ayah menyadari bahwa dia tidak bisa memimpin pabrik itu sendirian, akhirnya pada suatu malam dia mengajakku untuk duduk bersamanya. "Nah," katanya dengan pelan, "aku akan mengizinkanmu membantu ayah sekali ini saja.
sampai ada pengganti ibu yang kompeten untuk mengurus semuanya. Tapi ada syarat yang harus aku patuhi selama bekerja dengan ayah. Karena ini bukan untukmu saja, tapi semua staf yang bekerja satu kantor dengan ayah wajib mengikutinya. Aku mulai tersenyum pelan. Bujukanku berhasil. Aku kini bisa membantu ayah bekerja di pabrik itu, dan mungkin saja aku bisa menggantikan ibu di sana sembari kuliah. Tapi ada sesuatu yang membuatku bertanya-tanya, sebenarnya apa syarat yang diberikan oleh ayahku kepada aku? Dan hal itu membuatku bertanya kepadanya sekarang. Syaratnya apa ya? Tanyaku dengan nada yang penasaran. Ayah hanya tersenyum pelan. Dia kembali berdiri dan menepuk pundakku sambil berkata, "Besok saja ketika sampai di pabrik ya. Sekarang kamu tidur dan beristirahat, karena besok pagi kamu harus langsung bangun dan mempersiapkan semuanya." Ayah pun langsung pergi meninggalkanku. Dia pergi ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari dalam untuk beristirahat. Aku pun mengangguk pelan. Di dalam hatiku aku merasa senang, karena akhirnya aku bisa masuk ke dalam pabrik. Belum pernah aku memasuki seumur hidupku selama aku tinggal di tempat ini. Akhirnya setelah menunggu sekian lama, aku bisa masuk ke pabrik ini sekarang. Aku disambut dengan ramah ketika aku masuk bersama mobil ayah dengan 2 security yang menjaga gerbang pada saat itu. Dan ketika aku masuk ke dalam sana, kedua mataku benar-benar terpukau. Bagaimana tidak? Di sana ternyata sangat ramai. Bahkan saking ramainya aku bisa melihat banyak sekali pegawai yang berlalu lalang di beberapa gedung produksi yang berjejer di sana. Entah berapa ratus pegawai yang kerja bersama ayah, namun aku benar-benar terkesima melihat pabrik yang besar ini sekarang. Aku pun turun dari mobil, melihat gedung-gedung produksi yang besar itu hingga ke belakang. Dan di antara gedung-gedung besar itu, ada sebuah gedung kantor yang berdiri tepat di belakang sana. Itu adalah ruangan staf yang mengatur seluruh proses dari pabrik ini. Dan ketika aku masuk, aku disambut beberapa staf di sana. Mereka tersenyum sambil mengangguk kepadaku pada saat itu. Ayah beberapa kali berkata bahwa aku adalah orang yang menggantikan ibu bekerja di sana. Dan ayah berkata bahwa mereka harus mengajarkanku apa yang akan aku kerjakan di pabrik ini. Setelah berkenalan dengan para staf, ayah mulai mengajakku ke tempat yang lain, di mana dia menaiki tangga hingga akhirnya sampai ke lantai atas. Di sana ada 3 ruangan yang menjadi tempat kami berdua. Salah satu ruangan itu tertutup rapat dan 2 lainnya terbuka lebar. Aku bisa melihat bahwa ruangan bekas ibu sedang dibersihkan oleh bagian umum. Dan ketika mereka sadar bahwa kami sudah sampai di depan pintu, mereka langsung menghentikan pekerjaannya dan turun sambil tersenyum pelan kepada aku. "Nah, ini adalah ruanganmu. Ibu dan ayah memang berbeda ruangan. Ayah langsung menghandle produksi dan ibu menghandle seluruh administrasi di pabrik ini," katanya sambil memperlihatkan ruangan ibu kepada aku. "Nanti salah satu staf senior yang ada di bawah akan membantumu untuk bekerja. Karena kamu harus tahu seluk-beluk administrasi di pabrik ini. Apabila kamu ingin membantu ayah bekerja." Aku mengangguk pelan sambil tersenyum. Aku berjanji di dalam diriku bahwa aku akan membantunya dengan keilmuan yang aku punya. Tapi setelah aku ingin masuk dan mulai untuk bekerja di ruangan bekas ibu, tiba-tiba ayah berkata satu hal lagi. "Maya." Aku melihat wajah ayah benar-benar berubah. Nada bicaranya mendadak serius seperti yang terjadi kemarin pada malam itu. "Ini adalah syarat yang ayah bicarakan semalam," katanya sambil menunjuk ke pintu itu. "Itu adalah kamar istirahat sewaktu ibu masih ada dan membantu ayah di pabrik ini. Karena dia yang mengambil alih administrasi di pabrik ini, sehingga dia terkadang mengistirahatkan otaknya sejenak di dalam ruangan itu. Nah, karena sekarang ibu sudah tidak ada, ayah ingin kenangan ibu di dalam ruangan itu terjaga, sehingga ayah memerintahkanmu untuk tidak masuk ke dalam ruangan itu dalam kondisi apapun." Mata ayah menatapku dengan tajam, dan aku merasa takut ketika ayah berbicara dengan nada yang serius seperti itu. Mungkin ayah masih ingin mengenang ibu yang sudah tiada, sehingga aku hanya bisa mengangguk pelan dan menjawab, "Iya, mengerti ayah," jawabku dengan nada yang pelan. Ayah mengangguk pelan. Dia kemudian mendekat ke arahku dan mencium keningku. Lalu setelah itu dia berkata kembali, "Ya sudah, kalau seperti itu, kamu sekarang masuk ke ruangan itu, dan nanti ada salah satu staf akan datang untuk membantumu bekerja di sini ya.
katanya sambil masuk ke dalam ruangannya dan meninggalkanku sendirian di depan ruangan ibu pada saat itu. Sepertinya ayah langsung menelpon seseorang staf di dalam ruangannya, karena ketika aku berdiri sebentar di sana, tiba-tiba ada seseorang yang naik dan menghampiriku. Dia adalah Bu Ida, salah satu staf senior yang ditugaskan untuk membimbingku dengan segala urusan administrasi di pabrik ini. Beberapa minggu pertama aku tenggelam dalam tumpukan laporan, faktur, dan data produksi yang rumit. Membantu ibu dengan laporannya ternyata hanya sedikit dari seluruh laporan yang harus aku kerjakan. Sehingga aku harus bisa mengetahui seluk-beluk administrasi pabrik dan secara perlahan. Dan mulai mendapatkan ritme kerjaku di minggu kedua. Karena ruanganku berseberangan dengan ruang istirahat ibu, aku beberapa kali melirik ke arah ruangan yang kosong dan tertutup itu. Di minggu-minggu awal aku bekerja, aku sama sekali tidak memperhatikannya. Aku yang larut dengan ribuan data yang harus aku proses, membuatku fokus terhadap layar di dalam komputerku, dari pagi hingga sore. Namun, ketika aku sudah mengetahui apa yang harus aku kerjakan, laporan mana yang harus aku selesaikan, dan kapan waktunya aku bisa beristirahat, aku tiba-tiba melirik ke arah pintu itu lagi. Dan isi ruangan di dalam pintu itu seperti membuatku penasaran. Karena semakin lama aku menatap pintu itu, aku seperti mendapatkan sesuatu yang aneh di sana. Aku ingat, tepatnya ketika akhir bulan di mana aku harus memeriksa laporan dari bagian keuangan untuk laporan bulanan. Aku bekerja di pabrik itu hingga malam hari. Beberapa staf termasuk Bu Ida sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga mereka fokus di lantai bawah. Sedangkan ayah, dia tampaknya sedang fokus di ruang produksi karena ada pengiriman ke luar negeri pada saat itu. Sehingga dia harus memastikan barang yang dikirim sesuai dengan pesanan. Aku jadi sendirian di lantai ini sekarang. Awalnya aku tidak peduli dan tidak merasa takut, karena aku lebih takut apa yang aku kerjakan telat dan mengakibatkan pembayaran gaji pada karyawan terlambat. Namun di tengah-tengah pekerjaanku, aku tiba-tiba terdiam, karena aku mendengar suara seseorang yang berbicara samar dari arah luar. Aku awalnya berpikir, mungkin itu adalah Bu Ida atau staf lain yang akan mengambil laporan yang sudah aku kerjakan. Aku pun mengambil laporan itu di meja dan mulai berjalan ke arah pintu ruangan untuk memberikannya kepada mereka. Tapi ketika aku melirik ke arah tangga, tidak ada apapun di sana. Tidak ada orang yang menaiki tangga, dan suara samar itu mendadak menghilang. Aku langsung mengerutkan dahi pada saat itu. Suara siapa ya tadi? Anak staf yang gak jadi naik ke lantai ini gitu ya? Gumamku dengan pelan. Aku pun akhirnya kembali dan duduk di meja kerjaku dengan pintu yang terbuka lebar. Aku harus fokus terhadap kerjaanku karena ada deadline yang harus aku kejar. Namun baru saja 5 menit aku mengerjakan pekerjaan itu, tiba-tiba aku mendengar suara kursi yang ditarik dengan pelan di lantai. Aku seketika berhenti mengetik dan melirik ke arah pintu yang terbuka di depanku. Tapi suasana mendadak hening dan suara kursi itu tiba-tiba menghilang. Sepertinya aku lelah kayaknya, makanya halusinasi, kataku yang kembali ke ruangan itu dan fokus dengan tumpukan pekerjaan yang harus aku kerjakan. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, hal aneh lainnya terjadi. Entah mengapa setiap kali aku ke toilet yang ada di dekat ruangan ayah, aku selalu merasakan sebuah hawa dingin yang aneh, terutama ketika berdiri di depan ruangan istirahat ibu. Udara dingin itu terasa berbeda, lebih menusuk dan membuat bulu kuduku berdiri semua sebelum akhirnya kembali normal. Memang udara dingin itu hanya sesaat, tapi cukup membuatku terdiam selama beberapa detik di sana. Lagi-lagi, aku menganggap ini hanyalah perasaanku saja. Aku tidak mau ada pikiran negatif di tengah-tengah pekerjaan yang sedang aku kerjakan. Tapi tepat suatu ketika, aku merasakan hal yang aneh kembali, dan ini terjadi sangat jelas olehku. Aku ingat pada saat itu, tepat ketika aku pertama kali datang ke pabrik ini, aku sengaja datang lebih pagi karena ada laporan keuangan yang harus aku selesaikan sebelum makan siang. Aku pun memakai kendaraan berbeda dengan ayah, sehingga jam 7 kurang, aku sudah di pabrik dan langsung bekerja di lantai atas. Aku masih melihat beberapa bagian umum sedang bersih-bersih di lantai bawah, dan beberapa orang juga terlihat sedang membersihkan ruanganku dan ruangan ayah. Namun ketika mereka selesai dan mulai mengepel lantai ke arah tangga,
Mereka terlihat sengaja menghindari area di depan pintu itu. Hal itu tentu saja membuatku menghentikan mereka. "Kang," teriakku pelan, "kenapa ruangan istirahat almarhum ibu nggak dibersihkan?" Staf umum itu langsung saling berpandangan satu sama lain, lalu tidak lama mereka menggelengkan kepalanya. Aku bertanya kenapa, karena seharusnya tugas mereka membersihkan semua bangunan ini tanpa terkecuali. Namun salah satu dari mereka menjawab, "Itu perintah dari Pak Harta untuk tidak masuk ke dalam ruangan itu. Apalagi semenjak ibu meninggal, kami juga tidak diperbolehkan untuk mendekati ruangan tersebut." Menurutku itu adalah jawaban yang aneh dari para staf itu. Dan hal tersebut coba tanyakan kepada ayah, dan ayah dengan santainya menjawab, "Ruangan itu biarkan ayah saja yang bersihkan, Neng. Banyak memori dan barang berharga di sana, takutnya nanti hilang." Aku mengangguk pelan ketika mendengar jawaban itu. Aku tahu memang ayah sangat sayang sekali dengan ibu, sehingga wajar saja bahwa dia ingin kenangan itu masih ada di dalamnya. Salah satunya tentang ruangan tersebut. Hingga di suatu malam, tepat ketika aku minggu berikutnya, aku baru selesai mengerjakan laporan hingga jam 10 malam. Hampir semua staf sudah pulang, dan begitu juga ayah yang sudah pulang duluan pada saat itu. Aku sudah menyiapkan berkas-berkas untuk meeting bersama ayah besok. Dan ketika aku selesai menyimpannya di ruangan ayah, aku tiba-tiba mencium sesuatu. Kayak aku kenal parfum ini. Ini adalah parfum yang digunakan oleh ibu. Aku sangat ingat wanginya, karena wanginya sangat khas, wangi bau melati yang lembut. Aku langsung terdiam ketika aku keluar dari ruangan ayah. Pandanganku langsung tertuju ke arah ruangan itu, ruangan tempat ibu beristirahat. Jujur aku mendadak takut, tubuhku gemetar dengan wajahku yang mendadak pucat. Ketidaktahuan tentang isi dari ruangan tersebut membuat rasa takutku mulai menyebar ke seluruh tubuh. Apalagi sekarang, tidak ada siapapun kecuali aku, beberapa security dan para karyawan shift malam yang bekerja di tempat produksi. Aku langsung turun. Posisi lantai 1 sudah remang-remang dan hanya ada satu lampu yang menyala di sana. Aku semakin ketakutan, dan ketika aku meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba ada hembusan nafas yang terdengar. Dan itu berasal dari arah tangga yang menuju ke lantai 2. Aku benar-benar berpikir mungkin arwah ibu masih ada di dalam sana. Apalagi belum lama ini dia meninggal, sehingga aku bisa merasakan kehadirannya dengan mencium baunya. Tapi tepat ketika aku datang besok hari, wangi tersebut mendadak hilang, dan aku langsung bertanya kepada ayah akan hal itu. Ayah hanya mengerutkan dahi sambil menggelengkan kepala dan berkata, lalu tidak lama kemudian dia berkata kembali bahwa aku harus menghiraukan apapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Aku semakin penasaran. Jawaban dari ayah tidak membuatku puas, sehingga aku langsung bertanya kepada Bu Ida ketika dia membantuku dengan salah satu laporan yang harus aku kerjakan. "Bu, kalau ruangan itu memang sekarang tidak pernah dipakai lagi ya semenjak ibu tiada?" Wajah Bu Ida yang awalnya ramah mendadak berubah menjadi tegang. Dia hanya terdiam sebentar dan menatapku sambil berkata, "Neng Maya, mendingan fokus ke laporan saja. Soalnya sudah ditunggu oleh Pak Harta siang ini," katanya seperti sedang mengalihkan pembicaraan. Hal itu tentu saja semakin membuatku penasaran. Sebenarnya apa yang disembunyikan dan kenapa mereka ketakutan seperti itu? Beberapa staf aku coba tanya, namun lagi-lagi mereka menjawab tidak tahu. Mereka tidak pernah melihat isi dari ruangan itu semenjak mereka bekerja di sini, dan mungkin hanya beberapa pegawai senior yang tahu. Tapi ketika aku tanya, mereka selalu mengalihkan arah pembicaraannya. Semua orang yang mampir ke ruanganku selalu aku tanya tentang ruangan istirahat ibu, bahkan kepada petugas kebersihan yang membersihkan ruanganku. Namun lagi-lagi jawaban mereka sama. Mereka hanya mengikuti aturan dan aturan itu dibuat oleh ayah. Sepertinya aku harus mencari tahu sendiri kenapa ruangan itu benar-benar terjaga, dan selain itu, wangi bunga melati milik ibu, juga suara-suara aneh di dalam sana selalu terdengar ketika aku bekerja sampai malam di pabrik ini. Aku sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akhirnya mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Aku sengaja diam terlebih dahulu di dalam ruangan dan membiarkan ayah pulang duluan pada saat itu. Entah berapa jam aku diam di dalam ruangan, aku hanya mendengar para staf di bawah sudah pulang terlebih dahulu dan meninggalkan aku sendirian di dalam ruangan. Dan saat itulah
sesuatu pun terjadi. Wangi bunga melati yang sama seperti yang ibu pakai tercium samar. Dan aku yakin ini saat yang tepat untuk aku mengetahui apa yang terjadi di baliknya. Aku berjalan secara perlahan ke arah pintu itu, membuka pintunya secara perlahan, dan tidak lama kemudian terkunci. Pintu itu rupanya terkunci, dan sepertinya kuncinya ada di ruangan ayah. Tidak hilang akal, aku pun langsung berbalik dan mencoba untuk membuka ruangan ayah. Meskipun, kenapa dikunci juga? Biasanya juga enggak. Aku hanya terdiam mengetahui dua pintu itu terkunci rapat, dan aku pun akhirnya menyerah, lalu turun meninggalkan pabrik itu dan pulang tanpa mengetahui isi di dalam ruangan itu. Besoknya aku pun kembali bekerja dengan biasa, namun entah mengapa rasa penasaran tentang ruangan itu begitu besar. Bahkan aku seperti terdorong untuk membukanya. Aku mencoba menahan diri dan fokus dengan banyaknya pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku hanya melirik 1 atau 2 kali ke arah ruangan yang tertutup itu, dan hal itu malah membuatku semakin penasaran. Seminggu setelah kejadian itu, tiba-tiba ayah berkata bahwa dia akan keluar pulau selama sebulan. Aku diberi tugas yang berat untuk mengawasi pabrik ini selama dia tidak ada. Dan ini bisa menjadi kesempatanku untuk bisa mengetahui isi dari ruangan tersebut. Aku tahu, ayah pasti menutup pintu ruangannya dengan rapat apabila aku tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengannya. Sehingga aku langsung membujuknya untuk menyimpan kunci itu kepadaku. Aku berkata bahwa laporan yang sudah aku selesaikan bisa aku simpan di meja. Jadi ayah bisa langsung mengeceknya ketika kembali ke pabrik ini. Ayah mempercayai apa yang aku sarankan, dan dia akhirnya menitipkan kunci ruangannya itu kepadaku pada saat itu. Setelah kunci kantor ayah sudah ada di tanganku, akhirnya aku bisa masuk ke dalam ruangan ayah untuk mencari kunci ruang istirahat ibu. Pikiranku dipenuhi oleh hal yang aneh-aneh. Aku bahkan membaca cerita-cerita tentang apa yang terjadi apabila ada ruangan aneh di tempat kerja. Kebanyakan dari cerita itu berkata bahwa itu adalah tempat pesugihan, sehingga aku menjadi semakin penasaran ketika masuk ke ruangan ayah dan mencari kunci ruang istirahat ibu di sana. Gimana kalau di cerita-cerita itu benar, di balik ruangan itu bukanlah ruangan ibu, tapi malah tempat pesugihan dan ayah menumbalkan ibu demi pabrik ini. Aku bergumam sendiri di depan ruangan kerja ayah. Kejadian-kejadian aneh dan larangan ayah untuk masuk ke dalam ruangan ini membuatku berpikir seperti itu. Apalagi ada beberapa orang yang seperti enggan untuk membicarakan tentang ruangan itu kepadaku ketika aku bertanya kepadanya. Dengan langkahku yang gemetar, aku memasukkan kunci itu, dan aku akhirnya membuka ruangan ayah untuk mencari kunci dari ruangan istirahat ibu. Sebenarnya aku terhitung nekat sekarang. Aku benar-benar menghiraukan larangan dari ayah, tapi rasa penasaran juga beberapa gangguan aneh terhadap ruangan itu membuatku harus membuktikan apa yang ada di dalam sana. Aku malah takut bahwa apa yang aku pikirkan itu benar, dan hal itu yang mengakibatkan ibu meninggal sehingga ayah ditinggal sendirian sekarang. Butuh waktu sekitar 20 menit hingga aku menemukan sebuah kunci dari tumpukan dokumen yang ada di laci paling bawah meja kerja ayah. Dan ketika kunci itu ditemukan, aku pun kembali lagi dan berjalan ke arah pintu yang tertutup itu sekarang. Entah mengapa aku mendadak ragu. Rasanya aku terlalu berani mengambil tindakan ini, padahal ayah sudah memperingatkanku tentang hal itu. Dan bukan hanya itu saja, para pekerja lain juga tidak berani untuk mendekati ruangan istirahat ibu. Tapi rasa penasaranku yang begitu besar akhirnya mengalahkan itu semua. Aku ingin tahu, dan aku seperti terdorong untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, aku mulai mengangkat tanganku kembali. Aku memasukkan kunci itu dan membuka pintu tersebut secara perlahan. Seketika, bau parfum melati yang dipakai oleh ibu tercium dengan jelas ketika aku membukanya. Ruangan itu gelap gulita, aku tidak bisa melihat semuanya. Cahaya lampu di tengah ruangan rupanya tidak bisa memperlihatkan isi di dalamnya. Sehingga aku langsung mencari saklar untuk menyalakan ruangan itu. Namun, aku mendadak terdiam. Tepat ketika lampu itu menyala terang dan memperlihatkan ruangan itu secara keseluruhan. Astaga, ruangan itu nampaknya adalah ruangan biasa. Tidak ada hal-hal aneh seperti yang aku pikirkan. Di dalam ruangan itu hanya ada sebuah kasur kecil dengan spray yang rapi. Lalu,
ada sofa tunggal, lemari pakaian dari kayu, sebuah dispenser yang isinya sudah habis, dan rak sepatu kecil. Aku juga melihat bahwa ada baju dan sepatu milik ibu yang menggantung dan tersimpan rapi di rak sepatu itu. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menyeramkan dari ruangan ini. Satu-satunya hal yang menarik perhatian hanya beberapa botol parfum beraroma melati yang ada di sebuah meja kecil yang sepertinya dipakai ibu untuk merias dirinya. Dan itu adalah wangi parfum yang seringkali tercium olehku ketika aku sedang bekerja di dalam ruang kerja ibu yang ada di seberangnya. Aku benar-benar menyesal. Rasa penasarannya yang besar ini hanya mengakibatkan sebuah kekecewaan yang aku rasakan. Aku benar-benar kecewa kepada diriku sendiri karena aku sudah melukai kepercayaan ayah dan melanggar perintahnya. Bodohnya aku tahu ayah sayang banget sama ibu, sehingga ini adalah kenang-kenangan yang tersisa darinya. Karena aku suka mencium bau melati dan beberapa hal yang aneh selama aku bekerja, aku menjadi parno dan menganggap semua itu berasal dari dalam ruangan ini. Aku pun menghela nafas panjang lalu kembali ke arah pintu dan mematikan saklar lampu dan menutupnya secara perlahan. Di sana aku berjanji kepada diriku untuk tidak membahas atau penasaran dengan ruangan tersebut. Aku benar-benar merasa bersalah dan aku akhirnya kembali ke ruang kerja ayah dan menyimpan kunci itu kembali, seolah tidak terjadi apa-apa pada malam ini. Seminggu pertama setelah kejadian itu semuanya berjalan normal. Aku berhasil menyelesaikan laporan bulanan lebih cepat pada saat itu. Aku tidak lagi melirik ke arah pintu itu, dan wangi melati yang tercium hingga ruanganku kini aku hiraukan dan fokus dengan pekerjaanku. Ruangan itu hanya aku anggap sebagai bentuk kenangan dari ayah kepada ibu, dan aku kini tidak akan membukanya lagi dan akan fokus terhadap pekerjaanku. Namun tepat di awal minggu kedua ada sesuatu yang terjadi. Tepat ketika aku datang dan menyapa para staf yang sudah datang duluan, tiba-tiba Bu Ida yang ada di mejanya bertanya kepadaku sambil tersenyum. "Neng Maya pakai parfum Bu Harta ya sekarang? Soalnya wanginya persis sama dengan almarhumah Bu Harta," tanyanya pelan. Pakai parfum?" Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Soalnya aku merasa bahwa tubuhku tidak wangi melati seperti ibu, karena parfum yang aku pakai itu berbeda dan sangat jauh dari wangi melati yang selalu dipakai oleh ibu. Awalnya aku hanya mengiyakan apa yang Bu Ida katakan, tapi lama-kelamaan hampir semua staf di sana berkata bahwa parfum yang aku pakai sama seperti yang ibu pakai. Bukan hanya itu saja, hal itu bukan 1 atau 2 hari terjadi, namun hampir setiap hari. Bukan hanya itu saja, hal itu bukan 1 atau 2 hari terjadi, namun hampir setiap hari. Padahal aku tidak memakai parfum milik ibu, tapi entah mengapa mereka menganggap aku memakai parfumnya. Parfum yang sama dan beberapa botolnya berada di dalam ruangan itu. Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku tidak memakai parfum yang sama, tapi mereka tetap berkata bahwa anginnya sama persis dengan apa yang ibu pakai. Aku bahkan mencoba untuk tidak memakai parfum apapun di hari berikutnya, namun wangi itu selalu menempel kepadaku. Bahkan mereka masih menganggap bahwa aku masih memakai parfum itu. Aku akhirnya membiasakan diri dengan hal tersebut. Aku tidak mungkin terganggu gara-gara parfum, sehingga membuat laporanku menjadi telat. Tapi ketika aku berusaha untuk tidak memperdulikan hal tersebut, tiba-tiba aku seperti merasa ada yang aneh dengan ruangan staf di lantai bawah. Mereka sekarang seperti tidak ingin kerja lembur di bawah sana. Entah apa yang terjadi, namun katanya beberapa dari mereka seperti melihat sesuatu yang menaiki tangga ke lantai 2 dengan wujud yang memakai baju putih dan rambutnya yang lurus dan panjang. Beberapa dari mereka yang sempat lembur di lantai bawah sering melihat hal tersebut, sehingga membuat staf yang lain tidak berani lembur lagi di lantai bawah. Malah mereka membawa pekerjaan yang harus mereka kerjakan ke rumah sekarang. Aku yang penasaran akhirnya bertanya tentang hal itu kepada Bu Ida, dan Bu Ida hanya mengangguk pelan tanpa pernah menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku semakin penasaran. Aku coba untuk memerintahkan mereka untuk lembur karena ada beberapa berkas yang diminta ayah untuk meeting, sehingga berkas itu harus segera dibereskan. Mereka awalnya seperti ingin menolak, tapi aku berkata bahwa aku juga akan lembur di lantai atas, jadi tidak terlalu sepi. Awalnya semuanya berjalan lancar.
Aku menunggu mereka di dekat tangga dan mendengarkan suara mereka yang sedang fokus dengan komputer dan berkas yang ada di depan mereka. Namun secara tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Salah satu dari mereka seperti berdiri dari kursinya, lalu dia berlari, dan tidak lama kemudian salah satu temannya itu berlari. Aku bisa mendengar mereka berteriak seperti melihat sesuatu di tangga. Namun aku yang berdiri di dekat tangga tidak melihat apapun di atas sana. Entah mengapa suasana pabrik ini mendadak aneh sekarang. Karena beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendengar obrolan dari para pekerja ketika mereka sedang beristirahat di kantin, di mana mereka sedang mengobrol bahwa ada kejadian mengerikan yang dialami oleh pegawai shift malam. Di mana di ruang mesin jahit salah satu dari pegawai itu mendengar seseorang perempuan yang menangis, dan suara itu disertai dengan wangi melati yang pekat. Dan itu bukan kejadian itu saja. Banyak kejadian lain yang membuatku penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Apa mungkin itu si Anin yang katanya jadi tumbal itu? Soalnya kan semenjak dia meninggal pernah ada kejadian tuh sampai si Bu Harta turun tangan. Sekarang ketika Bu Harta meninggal, kejadian itu terjadi lagi. Tanya salah satu pegawai kepada salah satu temannya. Tumbal. Aku yang berada tidak jauh dari mereka seperti penasaran tentang apa yang mereka bicarakan. Semua rasa penasaran dan rasa takut terhadap ruangan itu kini muncul kembali. Aku yang penasaran akhirnya mendekat kepada mereka. Tapi ketika mereka melihatku mendekat, obrolan mereka tiba-tiba berubah dan aku mendadak menjadi segan untuk bertanya tentang hal itu kepada mereka. Aku pun sempat bertanya kepada Bu Ida tepatnya ketika dia datang ke ruanganku untuk mengecek pekerjaanku pada saat itu. Bu, Ibu tahu pegawai yang bernama Anin nggak Bu? Katanya dia meninggal ketika bekerja di pabrik ini. Bu Ida mendadak terdiam. Dia melirik ke arah ruang istirahat ibu dan mengerutkan dahinya sambil berkata, "Dari mana kamu tahu tentang dia, Nak Maya?" Aku tahu dari para pegawai tadi pas istirahat, katanya ada kejadian aneh yang terjadi di dalam pabrik. Katanya itu ulah Anin yang meninggal di tempat ini. Anin meninggal kenapa, Bu? Sama kenapa Bu Ida melirik sebentar ke arah ruang istirahat ibu? Apa itu ada hubungannya? Bu Ida hanya bisa terdiam. Dia seperti ragu untuk menjawab atas apa yang aku tanyakan. "Lebih baik kamu tanya ke Pak Harta. Aku tidak pantas menjawabnya," jawab Bu Ida dengan pelan. "Kenapa, Bu? Apakah itu gara-gara Anin menjadi tumbal pabrik ini?" Bu Ida semakin terdiam, wajahnya semakin pucat ketika aku berkata seperti itu. Aku bisa melihat bahwa dia menjadi sangat gugup, dan tidak lama kemudian dia langsung mengambil berkas yang sudah aku kerjakan dan pamit tanpa pernah menjawab perkataanku. Hal itu membuatku semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pabrik ini? Apakah di dalam ruangan itu ada ruangan tersembunyi, atau ruangan itu dirubah menjadi seperti itu ketika ibu sudah meninggal, sehingga aku bisa menyangka bahwa itu adalah ruangan istirahat ibu. Lalu kenapa para pekerja berkata bahwa kejadian aneh itu terjadi karena sosok bernama Anin, dan mereka percaya bahwa dia meninggal karena ditumbalkan? Tepat ketika aku berpikir tentang keanehan tersebut, tiba-tiba brak, ada sesuatu yang mengagetkanku, dan itu seperti benda yang dilempar dari dalam ruangan istirahat ibu. Hal itu tentu saja membuatku kaget, bahkan aku berdiri dan mundur hingga ke dinding akibat mendengar hal itu. Beberapa staf yang ada di bawah seketika berlari ke atas termasuk Bu Ida, dan ketika melihatku yang panik, dia langsung mendekatiku dan berkata apa yang sebenarnya terjadi. Aku berkata bahwa ada sesuatu yang terlempar di dalam ruangan itu, dan hal itu membuat beberapa staf termasuk Bu Ida langsung mengerutkan dahinya. Bu Ida menyuruh sebagian staf untuk turun, dan dia berkata kepadaku, "Aku akan menemanimu kerja di atas agar tidak sendirian hingga kita pulang, dan apabila kamu penasaran tentang Anin dan hal-hal yang ingin kamu tanyakan, lebih baik kamu tanya kepada Pak Harta ya, Nak," kata Bu Ida dengan nada yang pelan. Aku akhirnya menunggu ayah pulang. Setelah mendengar hal itu dari Bu Ida, ada sesuatu yang tidak aku mengerti, terutama tentang ruangan istirahat ibu dan kejadian aneh yang muncul setelah aku membuka kembali pintu itu. Hari yang ditunggu pun tiba. Ayah kembali pulang ke rumah pada saat itu. Aku tidak langsung bertanya tentang hal tersebut. Aku membuat ayah merasa nyaman terlebih dahulu dengan memasak masakan yang dia sukai. Lalu ketika aku makan malam bersama,
aku langsung bertanya tentang apa yang terjadi di pabrik. "Ayah," tanyaku dengan nada yang pelan, "ada yang ingin aku tanyakan." Ayah yang sedang memakan makanan yang aku sediakan tiba-tiba melirik kepada aku. "Mau tanya apa? Masalah pekerjaan? Ada masalah?" Aku hanya menggelengkan kepala, lalu tidak lama aku berkata lagi, "Bukan ya, ini bukan masalah pekerjaan, tapi masih ada hubungannya dengan pabrik. Ini tentang sosok Anin." Wajah ayah mendadak berubah ketika dia berkata seperti itu kepadanya. Dia meletakkan sendok yang dia pegang dan menatapku dengan tatapan yang tajam. "Dari mana kamu tahu nama itu, Maya?" tanya ayah dengan nada yang serius. "Aku mendengarnya dari para pegawai ya," jawabku dengan nada yang pelan. "Ketika ayah pergi, ada beberapa kejadian aneh di pabrik, sehingga para staf tidak berani lembur. Katanya mereka melihat perempuan di tangga, lalu di bagian produksi juga merasa terganggu. Katanya itu adalah arwah Anin yang menjadi tumbal di pabrik itu." Ayahnya terdiam. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dahi. Aku pun lanjut bercerita, dan dia tidak menjawab apapun yang aku katakan. "Sepertinya kejadian itu berhubungan dengan ruang istirahat ibu ya, karena terkadang ketika aku kerja sendiri juga, suka ada bau melati dan suka ada sesuatu yang bergeser di dalam sana." Aku mencoba menatap ayah yang nampak kebingungan. Aku ingin sebuah jawaban darinya, tapi dia hanya berdiam diri sehingga membuatku harus memutar otak agar dia berbicara. "Ya, aku sudah mencari tahu, bertanya ke Bu Ida, bertanya ke para staf, tapi mereka seperti menutupi hal itu. Sebenarnya ada apa ya? Apa hubungannya Anin dan ruang istirahat ibu? Apakah ayah pesugihan di sana? Dan Anin menjadi tumbal itu benar? Padahal kan isi ruangan itu biasa-biasa saja, nggak ada sesajen atau apapun." Aku berkata seperti itu kepada ayah dengan nada yang tinggi, tapi perkataan terakhir dariku entah mengapa membuat ayah langsung mengangkat kepalanya. "Apa kamu bilang? Isi ruangan itu biasa-biasa saja dan gak ada sesajen di sana?" Ayah tiba-tiba menatapku dengan tajam. Aku benar-benar keceplosan tadi, sehingga aku mau tidak mau harus mengangguk. Hal itu membuat ayah menggelengkan kepala. Dia memukul-mukul dahinya dengan salah satu tangannya sambil menunduk. Dan tidak lama kemudian dia berkata kembali, "Pantas saja jadi ada kasus seperti itu lagi di ruang produksi," gumamnya sambil menghela nafas panjang. Entah berapa lama ayah menundukkan kepala, aku sama sekali tidak ingin mengganggunya. Takut kalau dia tiba-tiba marah ketika posisinya sedang seperti itu. Tidak lama kemudian dia mengangkat tangannya, kulihat kedua matanya berkaca-kaca sekarang. Entah apa yang terjadi, namun aku tidak mengerti atas itu semua. "Dengar Maya," katanya dengan nada yang serius. "Ayah itu sudah melarangmu masuk ke dalam sana. Dan itu berlaku bukan untuk kamu saja, tapi semua staf dan semua pekerja pun harus mematuhi hal tersebut. Tapi kamu malah melanggarnya. Kapan kamu masuk ke sana? Ketika ayah sedang pergi, iya. Sebenarnya apa yang kamu cari di sana, Maya?" Aku tidak bisa berbohong lagi ketika ayah yang kini menginterogasiku balik tentang apa yang terjadi. Aku pun akhirnya jujur dan mulai menceritakan semuanya. Jujur, aku takut ayah semakin marah, tapi aku melihat ayah hanya menggelengkan kepalanya dan menatapku dengan tatapan yang sayu. Wajahnya yang serius itu berubah secara perlahan, seperti ada sesal di wajahnya yang membuat dia terdiam cukup lama. "Ayah benar-benar kecewa kepadamu," katanya dengan nada yang pelan. Dia terdiam sebentar lalu tidak lama dia berkata lagi, "Memang benar, ada salah satu karyawan bernama Anin. Dia meninggal karena kecelakaan kerja beberapa tahun yang lalu. Tapi tumbal yang menjadi rumor di pabrik itu tidak benar. Ayah dan ibu tidak pernah sekalipun melakukan pesugihan di pabrik itu. Ayah dan ibumu anti dengan segala hal yang seperti itu." Setelah Anin meninggal, jiwanya tidak tenang. Dia mulai meneror para pekerja, staf, dan semua yang ada di pabrik. Kami berdua sudah mencoba berbagai cara untuk menenangkan jiwanya, memanggil orang pintar dan berdoa bersama, namun Anin selalu kembali. Ayah kembali berhenti sejenak, dia menatapku dengan pelan dan berkata, hingga akhirnya ada seseorang yang memberi saran. Daripada berusaha untuk mengusirnya, lebih baik buat dia nyaman agar tidak mengganggu, sehingga kami berdua membuat sebuah ruangan untuknya. Dan ruangan itu adalah ruangan yang menjadi tempat istirahat ibumu. Kenapa ayah bilang seperti itu? Karena selain mengurungnya di sana, salah satu dari kami harus menemani dia di dalam ruangan itu.
Dan ibumu lah yang sanggup melakukan hal itu selama ini. Ibumu masuk ke dalam ruangan itu bertemu dengan Anin. Dan Anin tidak bergentayangan lagi di pabrik. Sehingga para pekerja tenang hingga akhirnya ibumu meninggal. Ibumu dan Anin menjadi sangat dekat. Bahkan parfum melati yang dia pakai sebenarnya itu adalah parfum Anin. Sehingga setelah dia meninggal, ayah mengunci ruangan itu rapat-rapat dengan harapan Anin bisa tetap tenang di dalam sana. Tapi sepertinya semuanya berubah. Karena kamu membukanya dan Anin keluar lagi seperti dulu. Aku terdiam mendengar hal itu. Ada rasa bersalah yang terasa olehku sekarang. Semua teror yang terjadi, semua ketakutan dari para karyawan, semuanya terjadi karena aku terlalu penasaran dengan ruangan itu. Maafkan aku, Ayah, kataku yang hampir menangis karena kesalahanku. Ayah mengangguk pelan, dia tahu bersalah. Dan dia juga tidak mungkin memarahiku lagi sekarang. Apa yang harus aku lakukan agar kondisi pabrik bisa kembali seperti semula? Tanyaku dengan nada bersalah. Ayah hanya terdiam dalam waktu yang lama. Dia menundukkan kepalanya selama beberapa menit hingga akhirnya dia mengangkat wajahnya kembali dengan kedua matanya yang memerah karena menahan tangis. Gak ada yang bisa kamu lakukan selain bertanggung jawab atas itu semua, katanya dengan nada yang pelan. Kamu sekarang harus menggantikan peran ibumu, menemani Anin di dalam sana agar dia tidak mengganggu para pekerja. Dan ketika ayah meninggal dan kamu meneruskan semuanya, kamu harus tetap melakukan hal itu hingga hari terakhirmu, sama seperti ibumu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.